main musik? Bentar. Saya rindu nyanyikan satu pujian. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ini nyanyian lama, ya. Nyanyian lama yang biasa kalau di kampung-kampung ini sangat menggugah kita. Kalau menyanyikan lagu. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Udah perubahan ada wajah. Bahasa surga dulu, sesuatu pasti terjadi. Karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh, kami semua. Ku tahu roh Allah ada di sini. Puji nama Tuhan. Tentunya terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah kemurahan-Nya sehingga saya boleh ada berdiri depan saudara sampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari yang sangat berbahagia, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan waktu kesempatan buat saya. Dan terkadang Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, kita melihatlah sejarah kekristenan kita. Bahkan kalau saya lihat kebanyakan saat ini memang kalau mau dipikir hari kenaikan ini seolah-olah banyak yang menyepelekan, ya. Dari beberapa kegiatan-kegiatan, ya, perayaan kita, mulai dari kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib, bahkan kebangkitan Yesus, dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Bahkan event terakhir dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Amin. Ya, ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Satu rangkaian di dalam kekristenan kita yang tidak pernah terpisahkan. Ya, ada beberapa event atau planningnya Tuhan dalam hidup kita ini. Bagaimana Yesus atau Tuhan mengembalikan manusia ini kepada rancangan semula. Nah, rancangan semula itu seperti apa? Tentunya pada waktu Allah menciptakan manusia. Dikatakan di sana menciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itulah yang Allah inginkan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga dia harus mengembalikan manusia itu kepada ciptaan yang sempurna, yang semula itu adalah Adam. Karena Adam yang pertama gagal, sehingga datanglah Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini sangat bertalian, ini koheren satu sama yang lain antara setiap kejadian-kejadian, setiap rencana Allah dalam hidup kita.
sampai pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Dan saudara tahu, tanpa kenaikan Yesus, di dalam Yohanes 14, dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tanpa Yesus naik ke sorga, ya, itu sorga itu hanya hayalan saja, hanya cerita saja. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Nah, itulah rancangan Tuhan. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Di mana kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mau mengembalikan kepada rancangan semula, yaitu manusia yang sudah dibentuk awal, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, atau Selem dan Temuk itu. Nah, itu yang kita rayakan pada hari ini, yaitu hari kenaikan Yesus. Dan ketika Yesus naik ke sorga, bahkan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan dia mengirim penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Karena Tuhan tahu kita punya banyak kelemahan, sehingga dia meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh itu kepada kita, supaya kita mengalami satu ketenangan dalam hidup, menjalani hidup kita ini, menjalani hidup selama kita diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kisah pasal 1 ayat 6 dikatakan di sana, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maksudnya murid-murid Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sampai di situ dulu. Nah, firman Tuhan katakan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Nah, kita melihat kehidupan rasul-rasul pada zaman itu, ya, bahwa ternyata pada saat mereka atau pada saat Yesus memanggil mereka, kita baca dalam sejarah bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dalam berbagai profesi yang ada. Bahkan Petrus, seorang nelayan, dia kalau di dalam kastanya orang Yahudi yang namanya seorang pelayan, seorang nelayan dan profesi yang lain, itu ditempatkan di kasta yang paling rendah. Nah, ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat, ya, banyak mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu, dan Yesus memanggil mereka sebagai murid-muridnya Tuhan, dan mereka melihat, wow, ini ada raja bagi kita, raja orang Israel. Makanya di dalam kisah ini, ya, mengisahkan kembali kenapa ada murid yang mengatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena sudut pandang, ya, perspektif daripada murid-murid Tuhan pada waktu itu, bahwa Yesus ingin mereka jadikan raja di tengah-tengah hidup mereka. Padahal Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja di dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan. Amin. Murid Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu, ya, ketika dia melakukan, Yesus melakukan banyak mujizat, mereka bilang, oh, inilah raja yang kita tunggu-tunggu untuk memimpin bangsa Israel.
Dan mereka hanya melihat saja kehidupan di dalam dunia ini. Dan Petrus dan kawan-kawan tentunya berpikir, aduh, kalau kita dekat kepada seorang raja, tentunya kita akan mendapat satu jabatan-jabatan penting di dalam kerajaan itu. Yang mereka maksud adalah kerajaan yang ada di dunia ini. Nah, mereka melihat, wah, ini luar biasa kesempatan bagi kita. Kita orang-orang yang berpendidikan rendah. Nah, kalau orang-orang yang pendidikan dulu berpendidikan yang tinggi pada saat itu, mereka menjadi ahli-ahli kitab atau orang-orang ahli Taurat. Tetapi pekerjaan daripada murid-murid Yesus pada waktu itu seorang nelayan, seorang pemungut cukai. Dan mereka mau bahwa Yesus mau jadi raja mereka. Barangkali kalau kita mengikut Yesus, saya menjadi mangku bumi, atau menjadi bupati, atau menjadi gubernur pada waktu itu. Karena mereka sudah tahu ada sistem kerajaan waktu itu, kerajaan Daud yang sangat luar biasa. Kemudian diturunkan lagi kepada Salomo anaknya, dan mengalami masa-masa keemasan pada waktu itu. Tetapi mereka tidak mengerti, sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus, 3,5 tahun pelayanan Yesus selama di dunia ini, mereka tidak mengerti. Bahkan ketika Yesus disalib, mati, mereka kocar-kacir. Bukan berarti mereka seorang pecundang, penakut, bukan. Tapi mereka melihat bahwa raja kita sudah mati. Buat apa lagi kita mau ikut dia? Mari kita kembali kepada profesi kita masing-masing. Bahwa apa yang terjadi? Memang ketika Yesus mati bangkit, ya, kembali mereka ke profesi semula, yaitu apa? Seorang nelayan. Ya, karena mereka pikir, wah, sudah mati. Yang kita anggap dia adalah, Yesus adalah raja kita yang akan memimpin kerajaan bangsa Israel di dunia ini, sudah mati. Buat apa? Yuk kita kembali lagi kepada profesi kita yang dulu. Nah, ini ada makna sejarah dan teologis yang ada di dalam ayat ini. Dan ayat yang ke-7, apa yang dikatakan di sana? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Karena Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi ketika Roh Kudus berkuasa atas mereka, mereka diubahkan. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa dahsyat pekerjaannya, men. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka melakukan mujizat-mujizat setiap hari, tapi mereka belum mengerti juga. Tetapi ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, apa yang dia katakan, saudara? Dia akan mengirimkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh kebenaran yang diberikan kepada kita. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini ada tugas-tugas kita, Bapak Ibu. Bukan cuma sampai ke gereja saja kita beribadah kepada Tuhan, tetapi ada tugas ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan di dalam firman Tuhan, kalau dia punya karunia untuk bernubuat, baiklah dia bernubuat. Kalau dia dikaruniakan menjadi guru, baiklah dia mengajar.
Kalau dia dikaruniakan untuk menginjil, baiklah dia menjadi penginjil. Masing-masing kita diberikan talenta oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus sudah diturunkan kepada kita yang berkuasa atas kita dan menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita pergi berada. Amin. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup kita sangat luar biasa. Jangan main-main Bapak Ibu yang namanya Roh Kudus. Undang selalu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang pemenang, umat-umat pilihan Allah, imamat rajani, umat-umat kesukaan Allah. Dan kita melihat peran Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Begitu 10 hari, ya, 50 hari ke-50, yaitu namanya hari Pentakosta. Makanya kenapa gereja kita ini disebut Pantekosta? Pentakosta itu, penta itu ke-50, hari ketuangan Roh Kudus. Dan setelah ini ada biasanya, ya memang ada gereja-gereja yang sudah tidak melaksanakan itu. Nah, kalau bicara doktrin, tentunya masing-masing gereja, bicara dogma masing-masing gereja, terkadang itu sudah berbeda. Di kalangan GPDI sendiri sudah banyak yang tidak berdoa 10 malam. Karena ada anggapan bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah ada dalam hidup kita. Apa yang kita meminta? Bahkan seolah-olah ada yang berkata, kalau orang tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus, tidak diberikan roh, atau tidak ada kepenuhan Roh Kudus dalamnya, tidak selamat. Itu kan dogma dulu. Nah, kalau orang meninggal tidak penuh dengan Roh Kudus, apakah dia langsung dilabelkan dia neraka? Nah, ini kita bicara doktrin, doktrinitas masing-masing golongan atau denominasi gereja yang ada. Jadi banyak Bapak Ibu yang memang waktu itu ada yang mengartikan bisa kita undang. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tidak salah juga kalau memang ada yang melaksanakan 10 hari doa. Itu tidak salah. Tidak salah, karena memang di Alkitab itu hanya menulis murid-muridnya itu berdoa di loteng Yerusalem, sementara menunggu hari ketuangan Roh Kudus, hari ke-50, ya 40 hari setelah Yesus naik ke sorga. Kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tapi itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan bagi kita. Yang penting Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, men. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita tidak mau melihat denominasi gereja. Kita tidak mau lihat saya ada di GPDI, saya ada di GBI atau gereja yang lain, tidak. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan dipenuhi oleh Roh Kudus kemudian kita berbahasa roh, bukan seperti itu. Kalaupun ada yang dikaruniakan untuk berbahasa roh, makanya firman Tuhan mengatakan baiklah dia bernubuat. Jadi peran Roh Kudus itu sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kemudian akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Nah, ini saya mencatat kenapa hanya disebutkan ada 3 tempat: Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Di sana saya katakan tadi ada makna sejarah dan teologis yang ada di sana. Ya, kenapa Yerusalem? Nah, Yerusalem, kita tahu Yerusalem itu adalah tempat pertemuan, tempat beribadahnya agama Samawi atau agama-agama Abrahami.
ya, yaitu Yahudi, kepercayaan Yudaisme, Yahudi, Islam dan Kristen. Nah makanya akhir-akhir ini kita mendengar terjadi konflik lagi di Israel dan Palestina. Mungkin ada bapak ibu yang mengatakan saya bela Israel, tetapi konflik mereka itu bukan konflik agama, tetapi konflik politik. Masalah pendudukan, masalah tanah sebetulnya hanya sepenggal tanah itu. Bukan masalah agama. Tetapi terkadang banyak yang terprovokasi. Kalau mau dihitung berapa jumlah orang Kristen Yahudi, itu hanya 10%. Tetapi di Palestina kurang lebih 40% orang Kristen di sana yang mengenal Kristus. Jadi kalau ada yang menjustifikasi bahwa wah ini Palestina nggak benar, ya jangan terburu-buru. Terkadang media itu memang membesar-besarkan supaya terjadi konflik di mana-mana, ya terjadi yang namanya jihad kemana-mana. Padahal mereka tidak mengerti. Dan kalau mau dibilang kita ini saudara, ya saudara. Saudara-saudara sepupu juga yang mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah bapak mereka, sama dengan kita, satu keturunan. Cuma mereka ke Ismail, kita ke Ishak, yang namanya anak perjanjian. Bukan seperti mereka, ya kita ini anak-anak perjanjian Bapak Ibu. Amin. Nah kalau mau dikatakan mereka di sebelah kita yang sebelah kiri, mereka sebelah kanan, atau sebaliknya, tetapi toh kalau mereka baca kitab mereka itu, kebanyakan kan yang ditulis justru nabi-nabi bangsa Israel. Mereka tidak mengupas tuntas mengenai keturunan-keturunan yang ada di Ismail. Tidak, tetapi kita tetap menghormati. Kita ada di bangsa yang pluralisme ini, ya. Kita juga ada saling menghormati satu sama yang lain, ya. Karena kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tuhan sudah menempatkan kita dilahirkan di Indonesia, bukan di Jepang, bukan di Eropa. Mungkin ada orang, kenapa kita kok tidak lahir di Jepang? Kenapa kita lahir di Tonde? Atau kenapa kita lahir di Papukure? Ya kan? Atau kenapa kita lahir di Motolim? Kenapa tidak lahir di San Francisco? Itu tidak bisa Bapak Ibu dipilih. Yang memang Tuhan lahirkan kita di sini. Kalau memang mau memilih saudara, ya, kalau mau milih, waduh, carilah yang namanya the heaven, heaven nation, atau negara yang surga gitu ya. Di mana banyak yang negara-negara juga yang aman, tidak ada konflik gitu. Kelihatannya enak, belum tentu juga Bapak Ibu, ya, belum tentu. Seperti yang dikatakan di New Zealand itu bagus, ya pemandangannya bagus, karena penduduk di sana juga nggak terlalu banyak, hanya 400-500 ribu orang, ya. Kalau berwisata di sana lebih mahal daripada keliling Eropa. Padahal cuma satu tempat di New Zealand itu kurang lebih 60 juta dalam 10 hari, ya. Belum duit saku. Pulang-pulang tak cabu-cabu. Waktu itu saya sama istri berencana ke New Zealand, aduh rupiah mahal. Mahal putih kalau mau ke sana, ya. Nah itu kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tapi Tuhan taruh kita ada di kota Cikarang ini, tentunya punya maksud tertentu kita ada di tempat ini, amin. Ketimbang kita mungkin Tuhan taruh di kampung, ya, bak pacol, bak tempah orang bilang, ya, bak tanam milu, jagung maksudnya, tanam padi, ya, bercocok tanamlah namanya.
gitu ya. Tapi ternyata Tuhan taruh kita di tempat ini. Itu bukan hal yang kebetulan Bapak Ibu. Amin. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan di mana kita tinggal. Nah, kenapa Yerusalem? Yang saya katakan tadi memang pertemuan. Ini pertemuan, makanya banyak ya seperti Paulus Yohanes mengatakan bahwa tidak boleh Yerusalem itu tidak boleh diklaim oleh satu negara saja. Karena semua negara itu berkiblat ke Yerusalem. Jadi secara sejarah saudara, dan memang bait Allah ini ada di sana yang dibangun oleh Salomo dan kemudian diruntuhkan pada tahun 70 kalau tidak salah. Kemudian dibangun oleh Raja Rehodes waktu itu. Itu pun ada unsur politik. Kenapa Herodes membangun bait Allah? Ini ada unsur politik supaya orang ahli Taurat, supaya orang-orang Yahudi ya yang beraliran keras itu mendukung kepemerintahan Herodes. Dan kenapa ada di sana? Dan saya cari kenapa harus Yerusalem. Makanya kalau orang meninggal, orang bilang apa? Sampai ketemu di Yerusalem baru. Wah, biasa kan itu makna teologis. Sampai baru dapat di Yerusalem baru. Ya. Atau ada bilang LB3, langit baru, bumi baru. Yerusalem baru. Sampai baru dapat. Bilang kan? Dia supi di Torope hidup belum tentu. Muka sana tuh nyanda, kan? Tuh di kampung begitu tuh tambang pemabu mati sampai dia miring lagi sampai beberapa di Yerusalem baru. Sangat luar biasa ya, bahasanya luar biasa, bahasa profetiknya itu luar biasa saudara. Miring-miring botol di tangan sampai beberapa tambang di Yerusalem baru. Luar biasa Bapak Ibu ya. Orang mabuk pun masih ingat Yerusalem baru. Luar biasa ya. Nah tapi ini kita harus maknai. Kenapa harus Yerusalem? Coba kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kenapa harus Yerusalem? Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, atau LB3. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi bumi yang kita tempati saat ini akan berlalu. Ini adalah eskatologi. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Ternyata Yerusalem itu adalah kotanya Allah. Makanya tidak boleh negara-negara lain mengklaim bahwa itu adalah punya Yahudi, punya Kristen, atau punya Islam. Itu kotanya Allah. Memang sudah ditentukan. Jadi yang konflik-konflik saat ini tidak usah kita hiraukan. Itu persoalan mereka. Ya, kita bukan pro Yahudi, ya, bukan juga pro Palestina, tetapi itu memang konflik yang sudah berkepanjangan.
itu cuma sepenggal tanah, ya, sepenggal tanah yang diperebutkan oleh sebetulnya kakak beradik, ya, satu bapak lain ibu, ya kan? Satu bapak lain ibu, bapak Abraham dan Ishak ibunya Sarah, dan Ismail ibunya Hagar. Itu yang diperebutkan. Tidak bedanya Bapak Ibu kalau di kampung, kalau memperebutkan warisan, baku potong, ya, keluar dari rumah bawa waktu 3 straight. Kita punya ini punya saya, ini tanah ini. Kok kenapa kamu klaim itu tanah? Iya, waktu mama papa semua mati-mati, orang bilang itu mana punya. Padahal nggak ada surat. Sampai ada satu keluarga, satu generasi mereka habis semua. Cuman naik turun pengadilan sampai mereka kembali ke Yerusalem baru, itu tidak ada ujung pangkalnya. Akhirnya bijaksana anak-anak mereka jual semua dan dibagi-bagi. Kita melihat Bapak Ibu, di dalam keluarga sendiri justru kebanyakan yang ribut itu dalam keluarga sendiri. Bukan tetangga, itu tetangga orang, itu gak perlu diurusin. Justru terkadang yang berantem itu dalam keluarga sendiri. Adik kakak berantem. Ini sama. Ini saudara. Itu saudara dari keturunan Abraham semua. Cuma sepenggal tangan. Tetapi itulah, ya, kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Dan kedua, dikatakan di sana, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Yudea atau Yudaisme, kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu terbagi dua, terpecah setelah Salomo meninggal. Itu kerajaan Israel terpecah. Yang namanya kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, kalau kerajaan Israel Utara itu mereka terdiri dari 10 keturunan. Tetapi yang ke Israel Selatan itu hanya dua saja keturunan, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ya, ini kita bicara sejarah sedikit, ya, karena semua tidak terlepas dari sejarah. Jadi 12 suku Yakub atau suku Israel itu lari ke utara. Dan kemudian 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin itu ke selatan. Nah, yang disebutkan sekarang bangsa Israel atau Yahudi itu atau Yudaisme itu adalah keturunan dari Yehuda dan Benyamin. Mereka yang menjadi satu. Dan dari sanalah timbul yang namanya singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Dia disebut dari tunggul Isai. Lahir Daud, kemudian ada keturunan Yehuda di sana. Nah, 2 bangsa ini akhirnya membuat satu bangsa yang disebut bangsa Yahudi. Makanya dikatakan Yudaisme. Ya, kepercayaan kerajaan-kerajaan Yehuda. Dan mereka itu terkenal dengan ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu, ya, ahli-ahli Taurat. Bahkan pada zaman penjajahan Romawi juga, Romawi menjajah bangsa Israel. Setelah Yunani pindah ke Roma menjajah. Tetapi walaupun kerajaan Romawi menjajah bangsa Israel, tetapi yang namanya budaya bangsa Israel tidak bisa disetop oleh kerajaan Romawi. Itu sangat luar biasa pengaruhnya. Bahkan waktu Yesus mau disalibkan, apa kata Pilatus? Ya,
Siapa yang saya lepaskan? Yesus raja orang Yahudi atau Barabas? Dia kembalikan. Harusnya dia yang bisa menentukan. Tidak ada kesalahan yang saya temui di dalam orang ini. Tetapi dia kembalikan. Karena pengaruh Yudaisme itu sangat kental sekali. Sehingga sebagai seorang gubernur, ya, dia tidak bisa apa-apa. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia cuci tangan. Nah ini saudara, terkadang kita melihat secara teologis di sana. Nah kita kadang melihat, wah ini bangsa Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang Israel rohani. Sebetulnya kita mempunyai bagian yang besar juga dalam kerajaan surga. Amin. Makanya waktu Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, tidak mengatakan tempat bagi bangsa Israel. Tetapi perkataan ini bersifat inklusivitas, bersifat secara umum, bukan secara eksklusivitas, bukan secara bangsa Israel saja, tetapi semua bangsa-bangsa. Bukan bangsa Israel saja, tetapi semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, itu adalah makna daripada kenapa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, ke Yudea, dan yang terakhir kemana? Ke Samaria, ya, ke Samaria. Nah, Samaria ini adalah satu tempat juga menjadi. Samaria ini adalah dijajah oleh bangsa Israel atau keturunan Israel Utara, ya, keturunan Israel Utara. Samaria ini adalah ibu kotanya. Ini adalah bekas jajahan Israel Utara. Sehingga pada saat itu terjadi kawin-mawin antara orang Samaria dengan orang Israel Utara. Nah makanya bangsa Israel, orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang-orang Israel Utara, karena mereka sudah dikatakan sudah tidak clean lagi, karena mereka sudah bergaul, sudah kawin-mawin dengan bukan keturunan bangsa Israel. Nah ini kita harus melihat sejarah, kenapa harus begitu. Bukankah di Alkitab menulis ada seorang Samaria yang baik hati? Memang bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan, tetapi dikatakan ada orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang Israel, bahkan dikasih makan, dikasih uang pula, ya. Karena apa? Itu ada kasih dalam hidup kita. Kenapa Yesus bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria? Jadi Yesus datang ke dunia ini, bahkan dia bilang, saya datang kepada umat-umatku yang hilang. Siapa saja? Ya mereka 12 keturunan itu, yang Israel Selatan dan Israel Utara. Dan mewakili itu adalah seorang perempuan Samaria. Kenapa perempuan? Perempuan itu yang melahirkan. Seorang perempuan dari Samaria itu mewakili bangsa Israel yang bagian utara. Jadi dia datang untuk umatku yang hilang di antara kamu. Dan Yesus datang itu bukan untuk bangsa Yahudi saja, bukan bangsa pilihan, tetapi datang kepada kehidupan kita. Bukan kepada mereka saja. Dan yang kemudian adalah sampai ke ujung dunia. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu tidak hanya sampai kepada di Yerusalem, tidak sampai kepada Yudea saja, tidak sampai kepada Samaria saja, tetapi sampai ke ujung dunia. Amin. Termasuk kita-kita ini
yang sudah menerima warisan kerajaan Allah. Amin. Ya. Bukan hanya mereka saja, ke ujung dunia. Ya, Tuhan bilang sampai ke ujung dunia. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau ada di Cikarang, mau ada di Bekasi, mau ada di Pulau Jawa, mau ada di Pulau Kalimantan, dan yang lainnya, ini adalah misi Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan. Dimanapun kita pergi berada, kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Amin. Artinya di sini bahwa yang menerima Roh Kudus ini, yang dikatakan sampai ke ujung dunia, itulah kita ini. Ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat sampai yang keenam. Roh yang ada padamu lebih besar. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, kita melihat sebab roh itu adalah roh yang besar yang ada di dalam kamu. Berarti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu ada roh kecil di sana. Nah, Tuhan memakai kita melalui roh yang Tuhan kasih dalam hidup kita ini. Ada roh Allah, bukan Roh Kudus. Ya. Bukan Roh Kudus. Bukan Jarum Super, bukan Surya 16, bukan Surya 12, Cisamsu dan sebagainya. Roh Allah Bapak Ibu, ya, bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Itu yang diberikan bagi kita untuk melawan nabi-nabi palsu, melawan ajaran-ajaran palsu. Dan kita ada di jalur yang benar. Ya. Kita ada jalur yang benar. Roh yang ada padamu lebih besar. Tetapi kadang, ya, mohon maaf, saya harus katakan, kadang kita di antara orang Kristen banyak yang tidak menghargai itu, menjadi orang-orang yang bejat, menjadi orang-orang yang menjual Kristus, menjadi orang-orang yang munafik dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah tahu ini. Ingat Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar Yesus, di luar Kristus, kita harus ingat ayat ini, bahwa roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Banyak kita yang terdidik, ya, banyak pengetahuan yang kita dapat melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita membandingkan atau saya mengkomparasikan, ya, ada yang namanya social comparison. Saya mengkomparasikan dengan orang-orang di luar Tuhan Yesus. Itu terkadang kita bisa melihat mereka. Mereka kadang punya nurani, punya hati, malah dibandingkan orang kita. Orang yang katanya punya Yesus, orang yang katanya memiliki roh. Tapi terkadang saya melihat itu fakta, bukan mitos. Ini fakta berbicara. Terkadang orang Kristen lebih kotor, lebih kasar ketika dia berkata-kata, mengeluar kata-kata makian. Tetapi banyak orang, ya, yang di luar kita, entah dia agama apa, tetapi malah dia lembut mengeluarkan bahasa, malah memberkati orang. Tetapi kita yang menjadi saksi, firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan Yesus kalau kita berkata-kata saja kotor? Yang keluar di dalam mulut kita ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan, bukan yang masuk yang haram, tetapi justru banyak yang keluar. Yaitu apa? Kata-kata kita menyinggung orang, ya, menyakiti orang, membuli orang di medsos, ya. Itu bukan karakter Kristus. Padahal kita sudah dilengkapi loh Bapak Ibu, ya kan? Sudah dilengkapi dengan senjata Roh Kudus. Sudah ada roh dalam hidup kita. Kok kita kenapa harus mengeluarkan bahasa-bahasa itu? Padahal yang namanya nurani yang Tuhan tanam di dalam hati kita yang paling dalam itu yang mengontrol hidup kita. Ketika neshama itu dihembuskan di dalam kehidupannya Adam, ada nurani yang bicara dalam hidup kita. Tetapi itu juga menjadi pilihan. Karena Adam memilih memakan buah yang dilarang Tuhan. Tuhan tidak mau dia memilih itu. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan tidak melarang. Silakan, itu pilihanmu. Tapi engkau akan tanggung akibatnya. Bukannya Tuhan memang sengaja bahwa manusia mau jatuh, tidak. Makanya dia segambar dan serupa Allah. Karena di dalam manusia itu memang sudah ada itu. Tetapi bagaimana kita memilih yang baik dan membuang yang jahat itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam perkataan kita, ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, ada di dalam nurani kita. Nah, ketika pun kita melakukan sesuatu, apakah itu baik ataupun buruk, itu kan Tuhan tidak memperingatkan kita. Itu salah, tidak. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita orang-orang bebas, Bapak Ibu. Kita tidak dikekang oleh Tuhan. Silakan kamu melakukan itu. Mau pilih yang mana? Pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah. Tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Atau firman Tuhan. Jadi sudah kelihatan anak-anak Tuhan dipenuhi roh itu dengan kata-kata yang lembut yang keluar dalam hidup kita ini. Tapi banyak orang datang mencari Tuhan hanya untuk satu tujuan, untuk yang namanya financial freedom, bebas dari keuangan. Apapun yang saya butuhkan ada, apapun yang saya mau bisa. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang datang, Tuhan, saya memerlukan kesembuhan. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tapi mari loh kita persembahkan dulu hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita persembahkan itu yang utama dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan dikatakan ibadahmu yang sejati duduk di gereja mendengar firman Tuhan. Bukan cuma di situ saja. Tapi dalam setiap kehidupan kita menjalani hidup itu ada hidup berkenan di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya duduk di gereja yang kita mempersembahkan hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, aktivitas, pendidikan kita, saat itu kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya datang ke gereja saja kita mempersembahkan hidup. Tidak, Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan taruh kita, di saat itulah kita persembahkan hidup kita. Amin. Nah, ketika kita melakukan itu, baru kita harus lihat di dalam Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Baru yang namanya financial freedom, baru yang namanya sakit penyakit bebas, baru yang namanya segala pergumulan hidup itu bebas. Ketika kita berdoa, ada yang harus langsung dijawab secara instan oleh Tuhan. Ada.
Tetapi ada yang bertahun-tahun berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan memverifikasi dulu Bapak Ibu. Apakah doa kamu ini berkenan kepadaku atau tidak? Lah kalau kamu minta ya yang boten-boten kata orang Jawa kan, meminta yang enggak, mana bisa. Belum sempat masih diverifikasi sama malaikat, gagal. Ya, belum sampai ke Tuhan, gagal. Karena yang minta itu ya yang enggak, meminta sesuatu yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Ada enggak di sini yang berdoa sudah bertahun-tahun minta pesawat terbang? Ya. Ada enggak kira-kira di sini yang bertahun-tahun saya berdoa meminta pesawat terbang supaya saya jadi sultan di Limpo Cikarang ini? Ya. Sultan saya di Limpo Cikarang. Ada enggak yang seperti itu? Tuhan tahu Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan kita. Makanya diverifikasi dulu sama Tuhan. Bukannya Tuhan tidak bisa mengadakan, bisa Bapak Ibu. Ya. Yang ada dalam dunia ini Tuhan punya semua. Bukan tidak bisa Tuhan kasih, tapi Tuhan verifikasi dulu. Mampu enggak mana? Ya. Ada yang semua berharap, aduh saya pingin ini. Bukan bermimpi tidak boleh. Mimpi kan gratis. Mimpi gratis, bukan tidak boleh. Tetapi kita harus lihat juga kemampuan kita. Karena Tuhan kasih kemampuan pada kita yang berbeda-beda. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita sudah dibekali oleh Roh Kudus. Sudah dibekali oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jangan asal-asal Bapak Ibu. Kalau mau menyembah Tuhan, jangan asal-asal. Badan ada di mana, pikiran ada di mana, ya. Jangan kita menyembah dengan sia-sia. Kita menyembah Tuhan dengan hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan terbagi-bagi, ya. Jangan terbagi-bagi. Kita datang ke tempat ini, kita mau merasakan Tuhan, mau menikmati Tuhan. Di ibadah saya dikenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita beribadah kepada Tuhan, persembahkan hidup kita. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Ada yang hafal? Kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa, saudara? Dengan takut-takut, ya. Dengan segenap hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kita kasih untuk Tuhan. Itu adalah hukum yang utama, hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu ada semua. Kita punya akal, hikmat. Kita punya hati, emosional kita, ya. Semua Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, misi ilahi kita setelah kita menerima kuasa Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Misi ilahi kita. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat 20. Saya mau cepat-cepat soalnya masih banyak pekerjaan di atas, ya. Kemarin beres, masih ada lagi di atas.
biar selesai, ya. Jangan sampai malele terus, ya. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah dibekali oleh Roh Kudus. Ada kemerdekaan di dalam hidup kita, amin. Ya. Maka Tuhan mengutus kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tugas ilahi kita. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan. Apa itu? Setiap firman yang Tuhan sampaikan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai akhir zaman, artinya sampai dunia ini berakhir, Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Terima kasih Bapa, kami perlu dan butuh Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kami, Roh-Mu yang menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang boleh dilihat dunia Tuhan, yang benar-benar Tuhan, bahwa Kristus ada di dalam hidup kami, Roh Kudus ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan.
meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar kami boleh tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Pakai dia lebih lagi di mana Tuhan bawa dia pergi berada Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga rumah tangganya, kesehatannya diberkati Tuhan. Kami berdoa satu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan dari Bapak Denny Tuhan. Kami percaya ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, ada hal-hal yang membuat dia Tuhan, oh Bapak, sakit penyakit yang mengikat dia, kami satu hati berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan, Engkau yang sudah memulihkan keberadaannya Bapa, sehingga dia boleh lebih lagi Tuhan, lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan setiap taburan firman Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia dalam hidup kami. Dan kami percaya itu akan mendapat tempat di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukan itu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati pemberian kami Tuhan, kecil besar Tuhan berkati. Dan apapun yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berikan korban persembahan keluarga Bapak Jendri yang bertugas. Ku tahu roh Allah ada